Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saifullah Fatirs Channel. Dalam video kali ini saya akan menampilkan one day seminar, yaitu lanjutan dari video sebelumnya, dengan menghidupkan suasana kelas bahagia dan ceria yang diselenggarakan oleh CMC Kreatif Malang Community dengan pembicara yaitu Kak Haji Safa dari Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe dibantu subscribe. Subscribe itu gratis dulur. Semoga videonya bermanfaat. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaramu? Sebelum masuk di poin mengajar yang menyenangkan, walaupun sudah kita mulai, saya mau tanya dulu, fokus belajar anak berapa lama teman-teman? 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, berapa lagi? Apa? 5 menit. 5. 2 kali usia. Oke, luar biasa, 2 kali. Yuk, di sebelah atas 10 menit, 30 menit. Kemarin saya ngisi di Manado itu 2 jam. Itu luar biasa, itu keren itu. Nanti saya jelaskan kenapa kok bisa 2 jam. Semuanya benar, semuanya oke, tapi kunci dalam belajar itu, fokus belajar anak itu berapa lama? Baca yang keras 1, 2, 3 sesuai dengan usianya. Sesuai usia tahun yang ngajar IGRA, IGTK, PAUD dan yang lainnya, berarti fokus belajarnya 5 menit. 5 tahun 5 menit, 10 tahun 10 menit. Tadi yang bilang 30 menit berarti umurnya anaknya 30 tahun. Berarti kayak mau sini Manado ya, 2 jam ya, berarti umurnya 200 tahun. Luar biasa itu. Halo, ini untuk standar guru. Standar guru 5 tahun ya 5 menit standar guru. Tapi yang saya ngajar Pak Ibnu, Ibu Eni dan ibu-ibu yang lain yang tergabung di CMC, tepuk tangan sekali buat CMC, luar biasa. Karena mereka menguasai kelasnya luar biasa. 5 tahun belum tentu 5 menit, bisa tambah, bisa 10 sampai 15 menit. Dengan syarat dia jadi orang yang berbeda dalam mengajar. Emangnya tuh gimana tuh berbeda? Contoh standar. Contoh standar. Contoh. Anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang hewan. Sebuah kisah tentang persahabatan burung gagak dan kura-kura. Dari kejauhan datanglah burung gagak. Burung gagak bertanya pada kura-kura, "Hei kura-kura, kamu lagi ngapain?" Kura-kura menjawab, "Aku lagi mau mandi." Kira-kira anak bingung enggak ini? Karena apa? Suaranya sama, wajahnya datar. Ini enggak menyenangkan. Bener, 5 tahun ya 5 menit. Bener. Setelah 5 menit berikutnya, maka yang mereka lakukan adalah 1, syai, jalan-jalan kecil. Labbaik Allahumma labbaik, gitu ya. Kembali ke kelas lagi. Nggak enak, masih nggak enak. Mulai tawaf kelilingi teman-temannya. Habis tawaf kembali lagi, tetap nggak enak. Yang terakhir lempar jumroh pakai balon. Maka yang ngajar guru SD mana? Guru SD, tunjuk tangan Anda. Luar biasa. Nanti kita kasih materi sedikit tentang transisi PAUD SD. Nanti habis ini coba ya, setelah parenting. Mana semangatmu? Guru SMP ada? Guru SMP? Ada juga ya. SMA. Wah, kan mau tak kasih materi anak-anak itu gak apa-apa ya. Tapi kesimpulannya dengarkan baik-baik. Kuliah dosen. Oh, aduh, ternyata ada ya. Apa ya Bu ya? Sabar ya Bu, dosen. Materi yang mengajar materi apa Bu? Dosen ekonomi. Oh, IPA. PAI. Oh, PAI. Pendidikan agama Islam. Alhamdulillah. Berarti ada dosen juga. Kesimpulannya dari dosen dulu. Anda menguasai anak-anak kuliah
kuasai anak SMA. Anda yang SMA pengen kuasai anak SMA, kuasai anak SMP. Anda yang SMP pengen kuasai anak SMP, kuasai anak SD. Anda yang para SD pengen kuasai anak SD, kuasai anak usia dini. Tepuk tangan sekali buat anak usia dini. Semakin kecil itu semakin susah, sulit. Maka kalau Anda pengen bisa menguasai SD, SMP, SMA, kuliah, sekali-kali datanglah ngajar anak-anak PAUD, coba cek 30 menit masuk kelas. Kalau Anda keluar tidak berdarah-darah wajah Anda bisa menguasai di atas. Oke? Tepuk tangan sekali dari semuanya. Jadi 30 menit itu Anda keluar, kalau tidak berdarah Anda bisa menguasai anak PAUD. Tapi kalau berdarah memang belum siap menguasai anak di atasnya. Oke? Ini cuma contoh saja. Walaupun gaji guru PAUD 1 juta, senyum jujur tawakal. Oke? 1,5 juta senyum jujur tawakal, setiap tengah bulan terengah-engah mereka semua. Ya enggak? Saya guru PAUD tahun 2005, gaji saya alhamdulillah pertama kali masuk 125.000 pertama kali masuk. 3 tahun alhamdulillah naik 100%, 250.000. Dan tahun ke-7 alhamdulillah gaji tertinggi saya adalah 1,5. Tepuk tangan sekali untuk kita semuanya. 1,5 itu artinya tanggal 1 gajian, tanggal 5 koma gitu. Jangan bersenang-senang dulu ya. 1,5 1,5 juta. Tanggal 1 gajian, tanggal 5 koma gitu. Tapi yang paling penting adalah gaji itu berkah. Kalau udah berkah, insya Allah walaupun walaupun 500.000, 300.000, kalau sudah berkah entah mengapa kok nggak habis-habis sampai 1 bulan, bahkan masih sisa 50.000. Kalau dihitung-hitung dengan makan minum kok bisa ada. Dari mana ini? Dari Allah, dari suami, dari ngutang juga bisa jadi. Dari mana uangnya? Dari kelingan paiter juga kelingannya. Mana suaramu? Mana suaramu? Terus gimana kaji biar 5 tahun itu bisa fokus sampai 10 menit? Nah ini nanti yang saya akan ajarkan. Contoh langsung. Sebuah kisah deh. Kisah apa Pak Guru? Persahabatan burung gagak dan kura-kura. Maka pasti anak yang paling belakang akan menjawab apa? Karena nada intonasi kita ke bawah. Kalau yang di awal tadi kan kisah persahabatan burung gagak dan kura-kura, dari kejauhan datang ke burung gagak, itu nggak menikmati, nggak enak. Maka turunkan nada kita, burung gagak dan kura-kura. Ketika anak merespon apa, kita responnya lebih rendah lagi, kura-kura dia. Maka teman-teman yang lain akan mengatakan apa sih? Semua kelas itu menjadi hening. Siapa sih? Temennya yang akan menjawab, kura-kura kamu tahu gak sih? Itu aja gak ngerti. Itu kemampuan guru yang kayak gitu, itu bisa membuat anak itu benar-benar terhipnotis. Baru kita naikkan suaranya ketika sudah mereka respon. Kita naikkan sebuah perjalanan, datanglah burung gagak. Ini lebih menarik daripada tadi. Tahu ya tadi kan yang pertama tadi kan Tapi kan aku nggak bisa suara itu. Nanti habis itu kita ajarkan suara. Ini sama dengan suara. Lah kamu tuh gimana toh sokong? Sama jalan kan gitu kan? Ini sama cuma ini dikecilkan. Lah kamu tuh gimana? Hei kura-kura, kamu lagi ngapain? Nah itu kan. Jadi anak itu bisa menikmati. Oh ini burung gagak, ini burung gagak. Aku lagi mau mandi, ini kamu tahu nggak sih kamu belum mau mandi? Ini adalah teknik trainer menaikkan celana ketika dia turun pakai cerita kayak gini ya. Jadi tekniknya itu pakai cerita. Aku lagi mau mandi, kenapa kamu tuh? Cepetan mandinya, kita mau main ke tempatnya Pak Gajah. Lah mainnya sekarang. Ya sekarang itu sudah ditunggu sama Pak Gajah. Kalau di sana
mana Pak Ganjar? Itu di sana. Oh iya ya, Pak Ganjar udah siap ya. Ya udah, aku tak mandi dulu ya. Makanya cepetan mandi. Halo Pak Ganjar, kita nanti setelah kita datang ke situ ya Pak. Pak Ganjar datang dari kejauhan. Ini jauh lebih menarik, lebih menyenangkan daripada datanglah gajah. Deng 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 kek. Tepuk tangan sekali lagi kita semua biasa. Jadi menguasai kelas itu salah satunya harus menguasai vokal. Verbal oke, vokal oke. Nanti baru yang terakhir visual body language kita. Oke. Tepuk tangan sekali lagi kita semuanya. Oke. Mana semangatmu? Maka setelah 5 menit sekali atau 10 menit sekali mereka sudah bosan, dikasih yang namanya ice breaking. Maka penting Anda memiliki buku saya yang berjudul 150 ice breaking, dan buku ini bisa Anda temukan di belakang sana. Oke? Ini bukan promo, ini cuma informasi. Mana semangatmu? Salah satu ice breakingnya adalah ketika Kak Haji bilang dor, Anda tembak Kak Haji dor, dor, kurang semangat, dor, dor, dor. Kalau Kak Haji bilang bu, maka Anda seperti kena bom. Bu, bu, dor, dor, bu. Yang bikin rame game ini adalah kata terakhir dor, dor, dor. Kalau Kak Haji bilang dor, 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 dijawab wah, yang ini dor, dor. Yang sebelah sana yang sebelah sana nggak tahu, nggak ada jawabannya. Maka dijawab, pegang pinggangnya, goyang kanan, goyang kiri, dan katakan nggak kena, nggak kena, nggak kena. Siap ya? Dor, dor, dor. Dari belakang gurunya langsung deng 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 dor, 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 bu, bu, dor, dor, dor. Nggak kena, nggak kena, nggak kena. Pertanyaan saya, game ini kalau dipakai 3 orang guru hasilnya beda atau sama? Yes, beda. Masuk kelas anakku semuanya dor, 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 boom, 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 dor. Ya, efeknya bagaimana? Dan ada guru kayak gitu di tempat sana jauh sana ada. Di sini mungkin juga masih ada, maksudnya semangat tinggi nggak ada gitu loh ya. Masih ada, juga masih hidup juga orangnya juga masih hidup juga ya. Oke, jadi kita punya pengaruh besar di dalam pengajaran. Oke, mana semangatmu? Mana suaramu? Smart teacher. Terakhir sebelum nanti Bunda Yuyun masuk, ini terakhir materi. Nanti Bunda Yuyun masuk, habis Bunda Yuyun Kak Haji langsung lagi materi. Karena ada tema parenting, maka sebelum masuk tema parenting, tak kasih kunci mendidik anak-anak kita atau kunci mengajar dan mendidik anak itu apa? Pada diam semuanya dulu. Apa kuncinya? Semangat, tulus, ikhlas, sabar. Semuanya benar, langsung aja. Kunci mendidik dan mengajar dan mendidik anak-anak adalah baca yang keras. Bapak Ibu semuanya, 1, 2, 3, menyenangkan. Seperti judul kita, menghidupkan suasana kelas yang bahagia dan ceria. Itu kuncinya. Maka butuh kayak Pak Ibnu, kayak teman-teman yang bisa menguasai kelas itu sangat luar biasa sekali. Menyenangkan. Kalau anak sudah senang berarti pembelajaran jadi lebih mudah. Tapi ingat, sebelum anak-anak bahagia maka gurunya harus bahagia dulu. Jangan sok-sokan membuat orang lain bahagia tapi hatinya rungkat, hente-hentean, kelangan kowe sing paling tak sayang. Stop mencintaimu, gawe aku lalu. Tak ceritakan sedikit, mohon maaf. Rungkat itu
lagunya maknanya bagus kalau Anda paham. Itu lagu Makrifat kalau Anda tahu. Nih, tak jelasin. Rungkat entek-entekan, kelangan dising disayang, bondo, siapapun itu cinta manusia. Kalau kita melupakan cinta Tuhan yang sesungguhnya. Lagu itu tuh lagunya bagus banget sebenarnya. Maka kalimat berikutnya adalah saiki aku wis sadar terlalu bodoh mencintaimu. Sekarang aku sadar terlalu bodoh mencintai dunia ini, terlalu mengumpulkan harta luar biasa, tapi pada akhirnya juga malah menyedihkan buat diri kita. Karena Allah nggak ridho, Allah nggak berkat untuk itu semuanya. Maka rungkat itu maknanya sebenarnya dalam. Bagaimana kalau kita nyanyikan sama-sama? Stop cinta dunia, stop percaya sama manusia, percaya sama Allah. Karena kalau Anda terlalu mencintai dunia, maka hasil akhirnya adalah kecewa atau rungkat gitu. Itu lagunya bagus sebenarnya. Yang dibalut dengan dangdut, jadi mungkin dipikir orang lagunya jadi kayak dangdut, tapi itu maknanya sedalam itu. Itu pernah dibahas sama Habib itu. Lagu itu bagus banget. Itu menunjukkan bahwa aku tuh jangan sampai berharap saiki aku sadar terlalu bodoh mencintai dunia, mencintai pasangan, percaya sama orang, nanti hasil akhirnya adalah kecewa kita pastinya. Itu lagu makna dibalik rungkat.
Mana semangatmu? Mana suaramu? Sebelum Bunda Kuratayu masuk, maka sebelum Anda membuat anak bahagia, Anda harus bahagia. Salah satu kebahagiaan adalah awali dengan senyuman, dan kunci terbaik sebelum mengajar adalah senyum 225. Apa Bu? Ayo praktekkan sama-sama. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 5 detik. 1, 2, 3, senyum. Oke. Ketemu anak senyum, 1, 2, 3, senyum. Oke. Sudah sama belum senyumnya? Oke, sudah sama ya. Sekarang tak jelaskan senyum 225 adalah 2 cm kanan, 2 cm kiri, tahan 5 detik. Itu maksudnya adalah 5 detik itu akan punya pengaruh besar dalam mengajar 5 menit berikutnya, 5 jam berikutnya, 5 hari berikutnya, 5 bulan berikutnya, 5 tahun berikutnya, gara-gara 5 detik senyum itu. Contoh, selamat datang Nah, ya Allah cantiknya, gantengnya, tos hebat, keren, senyum, peluk, semangat ya belajarnya, nanti masuk kelas semangat ya. Ya Bu Guru, asik aku. Hatinya anak tuh berbunga-bunga karena gurunya senyum. Anda punya materi luar biasa, keren, terkenal se-Indonesia, tapi gak mau senyum, gak akan dipakai sama Bunda. Bunda, kenapa Nak? Aku sering sekolah di sini. Lah emangnya kenapa? Itu Bu gurunya kurang senyum, aku semangat ini Bunda. Oke, masuk kelas ya. Iya Bunda, aku masuk kelas ya. Tos. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bu guru, aku masuk kelas. Karena gurunya sudah senyum. Tapi kalau gurunya cepetan masuk, terlambat, setiap hari terlambat. Nggak tahu apa sih, Bu guru itu datang dari rumah jam 4 pagi. Bahkan itu tukang kebun belum ada, buku sudah diambil. Kamu tahu nggak sih perasaan Bu guru? Jadi anak tanya tentang perasaan, Anda tahu perasaan nggak anak? Enggak. Anak langsung respon, Bunda aku nggak mau sekolah di sini kok. Lah emangnya kenapa? Tuh gurunya kayak malaper semuanya sama. Jadi MPLS itu hati-hati sekali. MPLS itu belum tentu berhasil loh ya. Transisi itu luar biasa sekali. Transisi itu. Transisi PAUD SD menyenangkan, yes or no? Yes. Transisi itu perpindahan. Kalau tanpa transisi susah. Analoginya bagaimana? Anda pernah buat video pakai KineMaster, CapCut, Viva Video pernah? Ada namanya efek namanya transisi. Efek transisi menghilang dan transisinya menghilang. Berarti berhilang dan muncul. Siapa namanya Bun? Bu Putri, sampingnya Bu Yuni dari SD Pak Terpaut. Tahu apa? Apakah contoh PAUD Al-Fatah? Anakku semuanya, ini dia guru-guru dari PAUD Al-Fatah. Putri sama siapa tadi? Yuni kan? Oke. Bunda Putri, keluar tuh foto Bunda Putri. Kemudian Bunda Yuni pakai transisi, Bunda Putrinya hilang. Keluarlah Bunda Yuni. Halus. Tapi kalau tanpa transisi, ini dia guru dari PAUD Alfa, Bunda Putri. Bunda Yuni. Ya kan? Karena apa? Tanpa transisi. Jadi nggak dipakai efek apa-apa. Jadi Putri Z, Yuni langsung Z. Karena nggak ada transisinya. Nah, transisi PAUD SD itu menyenangkan tuh yes or no? Yes. Dan pertanyaan berikutnya, mumpung ono SD, mumpung ada PAUD, calis tuh yes or no? Transisi yes or no? Yes. Calis tuh yes or no? Mungkin no, dengan yes. Sing yes SD, SMP, ya SD terutama yes. PAUD no. Pemerintah no. Saya sebagai calon menteri pendidikan Anda, saya akan memberikan sebuah penengah untuk kita semuanya. Transisi yes. Calis pun yes dengan syarat menyenangkan.
menjelaskan 1 ditambah 1 sama dengan 2 dengan menggunakan tulisan atau apapun itu, tapi jangan dipaksakan. Setelah itu digunakan pakai gerakan 1 ditambah 1 sama sama gitu ya, sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi gerakan ini akan mengingat mereka 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kan seneng anak jadi kayak gitu ya gak? 8 ditambah 8 sama dengan 16. 6-nya 16 tuh dia lompat kelasnya bentuk huruf 6. Saya 1 tuh ini melompat 1, 6-nya 16. Gerakan ini nggak perlu persis seperti angkanya, tapi dengan gerakan itu anak jadi ngerti numerasi. Yang kedua misalnya tentang literasi A, I, U, E, O. Aku suka belajar huruf vokal A, I, U, E, O. Ayo teman kita panggil bersama huruf vokal A, I, U, E, O. Contoh, yuk kita panggil huruf A. Anak langsung jawab A gitu loh. Yuk kita panggil huruf A. Oke, yuk kita panggil huruf I. Yuk kita panggil huruf U. A, I, U, E, O. Deng, 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 deng. Yuk kita panggil huruf E. Yuk kita panggil huruf O. Yuk kita panggil semua yuk. Oke, yuk kita panggil semua yuk. A, I, U, E, O. Sekali lagi A, I, U. A, I, U, E, O. Sekali lagi semua A, I, U, E, O. Itu pendekatan yang sangat mudah. Tambahi kalau Anda seorang yang kreatif, siapin huruf A di belakang misalnya. Yuk kita panggil huruf A. Ini semakin kuat banget bagi mereka. Huruf I-nya belum tentu dari belakang kita, tapi dari belakang anak. Yuk kita panggil huruf I. Belakang anak I. Itu contoh kalau Anda pengen berkesan mereka paham tentang literasi dan numerasi sebenarnya. Berarti kesimpulannya kurikulum memang penting, materi memang penting. Ternyata ada yang jauh lebih penting, yaitu metodenya jauh lebih penting. Ternyata di atas metode ada yang jauh lebih penting, yaitu gurunya jauh lebih penting dari semuanya. Tepuk tangan sekali buat para guru semuanya. Jadi guru itu punya pengaruh besar, Oke, kurikulum penting, tapi lebih penting metode. Metode penting, tapi ternyata gurunya punya pengaruh besar. Nah, yuk kita belajar yuk. Aku suka belajar huruf vokal A, I, U, E, O. Aduh, nah ini kan gak kayak gini deh kemarin. Anak langsung, malas gue gak usah belajar bu gitu. Ini karena berarti gurunya punya pengaruh besar kan? Not catatan kita adalah gurunya punya pengaruh besar. Maka saya makasih banget. Meskipun pertemuan ini sementara sebentar, tapi Anda datang dengan antusias, tetap tersenyum, tetap duduk, walaupun sakitnya, bokongnya luar biasa, tapi Anda tetap duduk, tersenyum itu luar biasa. Karena saya punya prinsip, kalau workshop saya itu akan saya buat tersenyum setiap 5 detik, itu akan saya buat tersenyum mereka. Jadi saya akan membuat untuk menjaga ritme itu semuanya. Halo, barulah Anda. Maka buat Anda bahagia dulu, maka buatlah mereka bahagia. Tepuk tangan sekali untuk kita semuanya. Dan bagaimana buat bahagia lewat parenting? Mari kita hadirkan sama-sama. Kak Aji juga perlu rehat, Kak Aji perlu bernafas ya. Bunda aja, yuk bersama Kak Aji dulu. Tepuk tangan dulu, Bunda aja, berapa yuk. Sebagai manusia, saya pasti juga sangat capek sekali. Dipegang dulu. Nah, sebelum kita pergantian transisi dari yang muda menuju yang menua, senior, dari yang junior ke senior, insya Allah siap-siap mendapatkan materi yang sangat wow. Ketua Komnas loh, Komisi Nasional Perlindungan Anak
Kabupaten Serang. Tepuk tangan buat Bunda Haja Guratu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 yes. Tadi selama 1 jam sudah dihibur anak saya. Jadi itu anak saya, Bu, anak ketemu gede. Jadi Kak Haji Safa itu satu tim bersama saya. Jadi beliau kan dari Jogja, saya dari Banten. Kemudian di 3 tahun lalu kita sudah berkeliling sepulau Jawa. Kalau di Jawa kemarin di Kabupaten Gresik, kemudian di Surabaya, terus di mana lagi, Jogja. Kalau untuk Banten kemarin karena itu wilayah kekuasaan saya, beliau kemarin dapat penghargaan 20.000 pendidik ya, memberikan apa itu edukasi. Jadi kalau GMC memanggil Kak Haji Safa itu sudah tepat. Tepuk tangan untuk panitia kita GMC pada kesempatan hari ini ya. Alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Haji Safa. Tapi sebelum kita masuki materi, nanti materi saya adalah menjadi orang tua bijak di era milenial melalui pengasuhan positif. Karena apa yang tadi diharapkan oleh kita semua selaku pendidik, bahwa bagaimana memiliki anak sebagai individu yang memiliki potensi yang sangat luar biasa, itu kuncinya ada di orang tua ya. Kita nyanyi sama-sama dulu ya. Bisa dibantu Kaji? Ini judulnya Guru Istimewa. Kalau Kak Haji bisa menciptakan lagu, saya bisa mengubah lirik dan juga ciptakan lagu, saya bisa mengubah lirik. Kurang besar ya Kak ya? Iya. Tepuk tangan semuanya ya. Guru istimewa. Kami adalah guru istimewa, mendidik anak selalu dengan cinta, penuh kreatif serta percaya diri. Kami
Jadi apalagi Kak Aji. Jadi Kak Aji itu kalau habis ngasih narasumber itu nggak doyan makan itu, karena memang harus rehat ya. Oke. Ini kurikulum vitae saya. Perkenalkan, tadi nama saya Ibu Haja Nuratu Ayun, dipanggilnya Ibu Yuyun. Asli saya kelahirannya Surabaya, tapi bapak saya asli Malang Kota Lama. Ya, jadi saya ini orang alam Pak, orang alam. Jadi alhamdulillah ya. Jadi saya kesini ini termasuk pulang kampung. Putri saya, putri saya yang pertama Bunda Arlina Yulianis. Iya, beliau adalah pendidik terbaik di Provinsi Banten tahun 2023. 2024 menjadi tokoh perempuan berjasa dalam bidang pendidikan dan sosial, karena beliau adalah pendamping anak jalanan ya. Kemudian hobi, kemarin pas bikin hobi Kak Aji, aku itu punya hobi 5. Apa aja mah? Menyanyi, makan, masak, ya, membaca. Yang kelima ini termasuk hobi nggak? Apa itu mah? Ngitung duit, menghitung duit. Jadi kalau lagi sumpah tuh masuk kamar ngitung duit. Kebetulan itu duitnya orang, jadi seneng ngitung ya. Nah, kemudian pekerjaan saya adalah staf sus Bupati Serang, pemerhati anak ya. Kemudian juga sebagai tenaga kesejahteraan sosial Kementerian Sosial tersertifikasi ya. Saya kesini alhamdulillah bersama ada teman saya, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya ya. Pokoknya kalau Bu Yuyun datang ke Jawa Timur itu pada datang. Kemarin kami bersama Ibu Wali Kota di Kendedes Batu Malang ya. Tuh ya, itu sedikit informasi. Nah, pengalaman organisasi saya ada 13. Yang paling menarik Bunda, saya tahun 2003 mengenal dunia pendidikan PAUD. Awalnya ibu rumah tangga biasa. 2003 diperkenalkan program PADU, kemudian di 2000 sampai sekarang, dan 2004 kemarin saya sebagai pileg ya, mengikuti pileg sebagai apa, DPRD Provinsi Banten. Jadi ternyata jadi guru PAUD itu bisa mencalonkan sebagai dewa. Lantas apa Bu, dari partai mana waktu itu? Bu Nining beli es. Cakep gitu. Bu Nining beli es. Kerudung kuning the best. Ya, tahu kan ya? Nah, makanya selalu kuning-kuning. Nah, kemudian prestasi nggak banyak-banyak amat ya. Cuma di tahun 2020-2023 saya menjuarai sebagai gender champions ya, perempuan. Jadi perempuan di dalam bidang pendidikan dan sosial. Nah, sekarang kita masuk tentang parenting. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan parenting? Menurut Bunda, apa sih maksudnya ada parenting? Parenting itu cara pengasuhan terhadap anak. Cara pengasuhan terhadap anak. Tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut. Coba kalau mbaknya tahu nggak apa itu parenting? Saya contoh ya. Kalau parenting menurut saya itu cara untuk mengenali atau mendidik anak. Jadi cara untuk mengajak orang tua untuk mengenali dan mendidik anak. Cara untuk mengenali anak dan mendidik orang tua untuk mengenali anak gitu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut,
bahwa apa sih yang dimaksud, siapa sih anak itu, gitu ya. Definisi anak itu apa sih? Ternyata definisi anak adalah, kita harus bersepakat semuanya, anak adalah amanah dan karunia Allah yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maka karena anak itu adalah karunia dan amanah dari Allah, harus dijaga. Kemarin Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, kita semua yang pendidik, yang satuan kependidikan, itu kita sudah upload yang namanya TPPKS ya. Nanti kita ini. Nah, berbicara anak, menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 bahwa yang dimaksud anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada di dalam kandungan. Maka Komisi Nasional Perlindungan Anak itu tugasnya bagaimana membela, melindungi, memenuhi pemenuhan hak-hak anak dari usia sebelum 18 tahun maupun di dalam kandungan ya. Berat sekali tugasnya ya. Nah, ini adalah hak anak. Ada berapa ini Bu, hak anak Bu? Ada 10. Mbak Arin sini dulu, Mbak Arin. Diklik ya Mas. Kita semuanya wajib tahu bahwa kita memiliki, anak-anak kita memiliki 10 hak. Rekreasi kesamaan peran dalam pembangunan. Ayo ikuti semuanya. Ikuti semuanya ya, udah aktif. 10 hak anak yang harus didapat: bermain, pendidikan, dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan peran dalam pembangunan. 10 hak anak yang harus didapat: bermain, pendidikan, dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan peran dalam pembangunan. Sekali lagi yuk. 10 hak anak harus didapat: bermain, pendidikan, dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan pembangunan. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi ya. Kita ulang semuanya, suaranya belum kedengeran. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Terima kasih Bunda Arlin. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu semuanya, para pendidik maupun sebagai orang tua, kita sadari bersama bahwa zaman sudah berubah. Kalau dulu
Kalau terjadi kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab ya? Nah, masih banyak kan kadang yang berangkat sekolah ke SD, ke SMP itu pakai motor listrik, padahal itu dilarang. Nah, kondisi sekarang itu orang tua semuanya bingung. Didik anak itu bingung banget. Bener nggak Bu? Bener ya Bu ya? Bener ya. Sekarang itu kalau orang tua ngomong kecap, anak-anak berkecap. Orang tua baru mau marah, anak sudah marah duluan, ya enggak? Nah, maka jangan ikut yang banyak, ikuti satu yang benar. Bagaimana caranya? Ibu, bapak, guru yang hadir di sini adalah pendidik pembelajar. Belajar untuk mencerdaskan diri sendiri dulu, kemudian baru kepada keluarganya. Maka tepat bahwa yang hadir di sini adalah pendidik pembelajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang hadir di sini sudah membuktikan bahwa mereka adalah pendidik yang memiliki investasi. Jadi nggak nunggu dari pemerintah tuh untuk pelatihan begini, secara mandiri pun mau, karena itu merasa untuk kepentingan sendiri. Nah, dengan ilmu, maka kalau bingung ya, ambil pilihan yang tepat dengan ilmu dan hikmah dari Allah. Mendidik anak itu sudah diatur di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jelas di dalam surat, di dalam Al-Quran itu yang paling banyak porsinya Bapak. Surat Ibrahim, surat Luqman, itu semuanya Bapak loh. Tapi kenapa prakteknya kalau di dalam rumah tangga, bangunin anak sholat subuh ibu, anaknya males ke sekolah ibu, anaknya ada masalah ibu, anaknya ada hal-hal yang tidak menyenangkan ibu. Ketika anaknya dapat penghargaan, anak sopo iki lo bapak kilo bapak ibunya nggak dibawa. Padahal kalau kita ikutin ini di dalam Al-Quran dan Al-Hadis sudah jelas bahwa itu urusannya bapak di dalam ketegasan dan tanggung jawab. Next ya, kita semua yang ada di sini berpacu dengan waktu. Bapak Ibu semua yang hadir di sini tidak akan pernah bisa menjadi superhero maupun Wonder Woman. Semuanya kita berpacu dengan waktu. Ibu, anak-anak yang ibu didik sekarang adalah Gen Z, generasi Z. Bahkan ada yang alpha. Kita ini kalau saya ini imigran milenial. Imigran itu kan pendatang, benar nggak? Mereka itu anak milenial. Maka apa yang harus kita lakukan? Berarti sebagai orang tua harus terus meningkatkan kapasitasnya untuk menjadi orang tua yang bijak, orang tua pembelajar. Nah, prosesnya di dalam pengasuhannya melalui beberapa tahapan. Ada tahapan mulai dari usia dini, kemudian pra-remaja, ya, usia dini itu 0 sampai 5 tahun, kemudian pra-remaja, remaja, dewasa, itu harus kita bina dengan fokus. Jadi nggak boleh sama sambilan. Kita sebagai pendidik mulai dari PAUD, guru SD, SMP, SMA, mendidik anak itu harus fokus. Tadi kata Kak Aji, kata kuncinya bagaimana menciptakan anak yang hebat itu harus belajar dengan cara menyenangkan, tapi gurunya harus bahagia, sama ya. Nah ini ya, kemudian pertanyaan ini yang sangat susah dijawab. Sudahkah kita siap menjadi orang tua? Sudahkah kita di
siap menjadi orang tua? Sudahkah kita siap menjadi orang tua, Bu? Ya, siap dong, udah terlanjur dikeluarin, masa mau dimasukin lagi ya? Nah, sudah siap? Nah, maka Bapak Ibu guru maupun orang tua harus tahu perbedaan otak laki-laki dan otak perempuan. Dari semuanya otak yang paling enak adalah otak ya. Nah, kita lihat siapa yang punya anak laki. Nah, siapa yang sudah punya suami? Nah, kita bahas otak laki-laki atau otak suami kita ya. Yang pertama, otak laki-laki, kecerdasannya visual. Jadi visual spasial. Jadi dia itu mata. Kak yang punya, yang jadi guru PAUD TK, kalau ngajarin baca anak laki, itu kalau umpama meja, ini meja, jangan begitu. Jadi ininya ditulis meja, ditempel. Plek. Dia lebih cepat karena memang secara visual. Ya Bu ya. Tembok itu harus katanya juga ditempel karena visual ya. Maka bapak-bapak atau anak laki-laki lebih peka, senang dengan hal-hal yang bening-bening, itu wajar karena memang kecerdasannya visual, lihat ya. Kemudian yang kedua yaitu hipotalamusnya itu 2,5 dan 3 kali lebih besar daripada perempuan. Jadi kemauan untuk makan, seks itu lebih tinggi. Maka jangan sekali-kali nasehatin anak laki-laki atau suami dalam keadaan belum. Iya. Jadi kalau mau ngobrol sama anak laki-laki, ajak duduk, dia makan, nanti di pertengahan makan baru diajak ngobrol. Karena memang kemauannya untuk makan tinggi. Kemudian yang ketiga, sambungan otaknya tipis, fokus. Makanya bapak-bapak di dalam surat An-Nisa, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, memang fokus mencari nafkah, fokus. Jadi ibu kalau mau ngomong apapun sama bapak, pastikan bapak sedang tidak melakukan aktivitas lain karena memang dia fokus. Bapaknya lagi enak-enak nonton bola, ibunya duduk di sampingnya curhat, Pak, si Aldi itu sekarang agak males Pak, ini terus ini Pak, cuma gitu. Karena kalau ngobrol sama suami atau orang laki-laki itu harus fokus, tapi dia tidak mau ditatap matanya. Oke? Jadi fokus ya. Nah, kemudian yang terakhir, matanya jauh ke depan. Makanya jarang tuh salah kalau lagi mengendarai mobil. Sen kanan ya sen kanan, sen kiri ya sen kiri. Beda dengan perempuan ya, mama ya. Terus menyerap kata-kata lebih dari 7.000 sampai 8.000. Maka tidak heran ketika laki-laki itu aktif di sosmed, di IG aktif, di Facebook aktif, di TikTok aktif. Saya pastikan itu di dalam rumah tangganya dia garing. Percaya nggak Bu? Iya, karena sudah habis ya. Maka bersyukurlah kalau ada suami, ibu WA banyak terus dijawab iya. Itu laki-laki sejati banget itu ya. Ya, ibu jangan baper karena itu adalah laki-laki sejati. Kalau dia balas iya sayang, aku udah makan, saya udah makan belum ini. Nah itu gombal itu ya, gombal mukio ya.
Ya, oke. Ini perempuan ya. Perempuan kecenderungannya di auditori, telinga. Hati-hati ya. Perempuan, anak perempuan itu lebih peka kata-kata. Kemudian hipotalamusnya lebih kecil. Nah, sambungan otaknya tebal, multi talent. Ya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak, ibu-ibu itu sambil masak ngajarin tambah-tambahan dia bisa loh. Masak kangkung, anaknya bilang, "Ma, 3 tambah 5 berapa?" 8. Itu sambil nyuci, sambil itu bisa. Keren. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ya. Sambil masak itu ketika dia ingat, ini tadi kangkung 3.000, tempe 5.000. Itu tahu, ibu-ibu itu kerennya di situ ya. Itu seperti yang saya alami ya. Kemudian matanya melebar ke samping, nggak fokus, makanya nggak enak. Hati-hati bapak-bapak, kalau di depan ada yang naik motor itu emak-emak, itu apa itu bisa jadi set kanan dia ke kiri. Nah itu emak-emak itu ya. Nah, itu. Kemudian menyerap kata-kata lebih dari 16.000 sampai 20.000. Jadi bapak, halo, bapak-bapak kalau dengar ibunya ngomong dari pagi sampai mau tidur, itu namanya ibu dalam keadaan sehat walafiat. Karena referensinya ibu itu yang harus dikeluarkan. Bapak tahu siapa penguasa TikTok? Ibu-ibu. Bapak tahu siapa penguasanya Facebook? Ibu-ibu. Nah itu ya. Nah terakhir ini harusnya disampaikan, tapi karena waktunya ya, bahasa cinta terus. Nah maka jadi orang tua jagalah lidah kita, karena anak-anak rata-rata sehari itu 480 komentar negatif ketimbang yang positif ya. Nah, karena komentar-komentarnya itu, maka anak diibaratkan seperti botol. Nah, botol ini ada harganya tergantung isinya. Kalau isinya mah, berarti harganya berapa Bu? Ada yang 100.000. Kalau isinya air biasa 5.000. Kalau isinya jus beda lagi. Jadi semua itu tergantung apa yang kita ucapkan ya, terutama ibu-ibu. Nah, ini Bu, foto-foto saya pendampingan kasus. Tren saat ini yaitu barcode di tangan, anak SD suka ngilet-ngilet. Ini tadi ada informasi kemarin di Batu itu ada satu anak meninggal dibully oleh 5 temannya. Masalahnya cuma sepele, tidak mau memberitahu PR. Di Tulungagung ada anak 9 tahun hamil melahirkan. Ya, di Banten ya ada anak usia 7 tahun, 9 tahun memperkosa anak usia 5 tahun. Nah itu semuanya yang wajib menjaga melindungi terutama adalah orang tua. Jadi ketahanan keluarga, bagaimana menciptakan sebagai fondasi keluarga berkualitas dan harmonis. Nah kesimpulannya, bela anak, bela negara. Jadi generasi penerus masa depan itu ditentukan perlindungan bapak ibu semua, baik yang ada di dalam keluarga maupun ketika dia ada di satuan pendidikan. Terakhir, 3M, boleh berdiri semua. Bunda Arlin, yuk bantu yuk Bunda Arlin. Di edukasi tentang stop kekerasan pada perempuan dan anak. Terima kasih dari saya. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Bunda Haja Ratu Ayu ya. Insya Allah nanti kita lihat kondisinya ya, karena memang waktunya luar biasa. Tapi sebelum Kak Aci masuk lagi, ini ada informasi, ada yang dari siapa tadi Pak? Sandy Nation ya. Teman-teman Sandy Nation silahkan untuk maju ke depan. Tepuk tangan dong buat dari Sandy Nation ya. Ada informasi yang akan diberikan insya Allah setelah dari Sandy Nation. Nanti Kak Aci masuk waktu dikit lagi, tak kasih trik terakhir untuk mengkondisikan
kelas dalam waktu 1 detik nanti setelah dari Sandination ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Oh, siang ya. Tapi semangatnya masih pagi dong Bu. Masih ya. Oke, perkenalkan semuanya ibu-ibu, bapak dan juga teman-teman sekalian. Kami dari Sandination Youth Ambassador Provinsi Jawa Timur. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami pada sesi sharing kali ini. Kami juga ingin mengucapkan permintaan maaf atas nama Bapak Sandiaga Uno karena beliau berhalangan hadir pada pagi hari ini, mengingat beliau ada agenda kementerian di tempat lain. Izinkan kami untuk memperkenalkan Sandination, Bapak Ibu. Jadi Sandination ini adalah sekolah kepemimpinan bagi para generasi muda Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencetak para leader muda, generasi muda bangsa ke depannya. Nah, melalui program atau sekolah kepemimpinan Sandination ini, kami memberikan serangkaian pelatihan dan juga edukasi tentang kepemimpinan dan juga kewirausahaan bagi generasi muda. Nah, kebetulan di Sandination ini kami sedang mengadakan seleksi dan pendaftaran untuk Sandination Youth Ambassador untuk wilayah kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Untuk program-program yang sudah kami jalani ya Bu, sebagai di Sandination, kami ada beberapa program. Di antaranya ada ruang tumbuh, ada leadership development, ada inkubasi bisnis, ada juga salah satunya ya ini Sandination Youth Ambassador. Nah, untuk benefit dari Sandination Youth Ambassador wilayah kabupaten atau kota itu apa aja sih Kak Ubed? Baik Kak Azza, tentunya Bapak Ibu semua bila punya anak, kerabat atau saudara yang usianya 17 sampai 27 tahun bisa bergabung dengan kami. Benefitnya banyak sekali. Kita tentunya punya networking yang luas dengan lembaga atau instansi pemerintahan, terus keterlibatan dalam beberapa event kementerian, termasuk kemarin ya Mbak ya, kita mendampingi Bapak di Ponorogo sama ada acara di Kota Malang di Telogongmas. Kemudian kita juga ada program setelah ini ada beasiswa untuk S1 dan S2. Kemudian kita juga ada inkubator bisnis sama yang disampaikan. Kemudian kesempatan untuk mengikuti forum internasional, seminar, kemudian menjadi pembicara dan sebagainya. Selain itu, kita juga ada kesempatan untuk mendapatkan funding di bidang entrepreneur. Karena di Sandination itu kita memang mencetak generasi yang berkarakter, integritas, dan memiliki jiwa entrepreneur dan kepemimpinan yang baik. Tentunya seperti itu Mbak Azza. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan lebih dari 5.000 UMKM di Indonesia dan 500 lembaga. Selain itu kita juga sudah bekerja sama dengan 36 kampus di Indonesia. Tentunya ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Seperti itu Mbak Azza. Mantap kan Bu benefitnya? Mantap gak Bu? Nah, jadi Bapak Ibu yang sekiranya punya anak di rumah yang usianya 17 sampai 27 tahun, baik itu anak panjenengan semua maupun anak didik di sekolah yang memenuhi kriteria ya Bapak Ibu, usia 17 sampai 27 tahun bisa banget buat didaftarkan di program Sandination Youth Ambassador wilayah kabupaten atau kota. Untuk pendaftarannya sendiri sampai tanggal 15 Agustus 2024. Pendaftarannya di mana? Pendaftarannya bisa di link official sosial media kami, yaitu di Instagram @sandinationofficial, atau bisa juga Bapak Ibu yang mau mendaftarkan sekarang boleh banget dibantu oleh kakak-kakak Sandination Youth Ambassador Jawa Timur. Kami buka stand di meja registrasi depan. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan boleh banget ditanyakan kepada kami ya Bapak Ibu. Ya tentunya boleh nanti kita informasikan. Kalau mau tahu informasi kami bisa follow Instagram kami Sandination Official. Seperti itu ya Mbak Azza ya. Betul. Nah, kebetulan di Sandination ini kami juga ada tagline nih Bu. Tagline dari kami ini Sandination. Kalau nanti saya bilang
Bapak Ibu nanti jawabnya semua bisa jadi leader. Siapa ya Ibu? Boleh coba sambil tangan seperti ya, semua bisa jadi leader. Ya jadi kayaknya semua bisa jadi leader. Nah kita coba ya Ibu. Walaupun udah siang tapi semangatnya masih pagi kan Bu. Kita coba ya. 1, 2, 3. Indonesia. Semua bisa jadi leader. Oke. Kak Ilmi siap ikut gak nih? Oke, ya kita coba. Oke, kita coba lebih serentak ya Bapak Ibu. Nanti kita kirim videonya dan upload di sosial media kita ya. Betul. Oke, kita ulang bareng-bareng. Sekali lagi saya ingatin ya, kalau nanti saya bilang sanitation, semua bisa jadi leader. Oke, siap ya Ibu? Oke, mantap. 1, 2, 3. Sanitation. Semua bisa jadi leader. Mantap. Tepuk tangan semuanya. Waduh, kayaknya Bapak Ibu kurang semangat lagi Bapak Ibu. Boleh dong kita jargon sekali lagi Mas Ubed dan Mbak Aza ya, tapi dengan video yang berbeda seperti itu. Oke. Nanti kalau saya bilang Indonesia, jawabnya semua bisa jadi leader. Oke. Sekali lagi, boleh merapat Mbak Aza semuanya? Oke. 1, 2, 3. Indonesia. Oke,